على سيدنا محمد وأشفي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, yang patut dan layak, yang seyogyanya, seharusnya, yang diutamakan bagi tiap-tiap kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu selalu memanjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah menggerakkan hati kita, langkah kita, jiwa dan raga kita menuju Baitullah, rumah Allah di kampung kita yang tercinta ini. Betapa banyak warga masyarakat yang ada di kampung kita dan sekitarnya, tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada yang dikehendakinya. Maka bersyukurlah atas kita yang telah dipilihnya untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah, yang konon katanya fadilah dari sholat subuh berjamaah itu sangat luar biasa. Apalagi sholat sunnah sebelum sholat subuh itu, seolah-olah dunia ini dan seisinya adalah rahmat Allah untuk kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita hadiahkan kepada seluruh keluarga, para sahabat, para ulama-ulama yang tabi'in, ulama yang mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang muktabar, serta para pengikut-pengikutnya yang setia. Sebagaimana yang kita ketahui dan telah diajarkan sejak kecil oleh guru-guru kita ulang-ulang dalam membaca kisah-kisah sirah nabawiyah. Kita tonton melalui HP kita kembali mengulang kaji dengan alim ulama, guru-guru kita, bahwa dalam perjalanan kisah Rasulullah SAW itu terdapat banyak hikmah
terdapat banyak pembelajaran, dan dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini beberapa hal dari itu akan kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati Tengku Imam, Khatib Masjid, para imam, alim ulama cerdik pandai, Bapak Gesyik, perangkat desa, dan orang-orang tua kami, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, dalam kesempatan ini, ada satu kata yang akan kita kembangkan, dan mudah-mudahan dari pengembangan kata ini bisa menjadi suatu hal yang mengingatkan kita untuk tetap terus menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu persoalan mengenai hikmah. Hikmah ini adalah satu kata yang sederhana, tetapi kalau kita pahami dan kita lihat secara mendalam, sesungguhnya kata hikmah ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Karena hanya orang yang beriman dan bertakwalah yang menggunakan akal pikirannya untuk mengambil pelajaran dari setiap apapun yang dilihatnya, dari setiap apapun yang didengarnya, dan dari setiap apapun yang dirasakannya, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Sebagaimana dikutip dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 269, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin sidang salat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang kita lihat? Yang kita lihat ini tentu bisa jadi ada pada diri kita, ada pada keluarga kita, ada pada sekeliling kita, bahkan kalau lebih luas lagi, di daerah kita dan di negara kita, atau secara global di seluruh dunia. Saya mulai dari yang paling besar dulu, karena saya yakin kita semua adalah orang-orang yang berinteraksi dan juga aktif di masyarakat. Saya sebagai seorang yang giat di dalam dunia hukum, melihat banyak masalah-masalah, kalau kami sebut itu perkara yang terjadi di masyarakat. Ini tentu bervariasi dan tentu banyak macam ragamnya. Ada perkara yang bersifat pidana, perkara yang sehari-hari yang kita kenal sebagai suatu perbuatan jahat yang dilakukan kepada orang lain ataupun kepada negara. Misal kalau kepada orang lain itu melakukan penipuan, pembunuhan, pencurian. Kalau kepada negara, misalnya kita melakukan narkoba, melakukan terorisme, dan banyak hal yang kita lakukan, yang kita lihat adanya kejadian-kejadian dan perkara-perkara seperti itu yang terjadi di kehidupan masyarakat kita. Belum lagi kalau hubungan antar individu atau hubungan antar suatu lembaga. Misalnya seseorang melakukan ingkar janji, dia berjanji untuk membayar hutang, tetapi hutang itu tak dibayar-bayar, ingkar janji.
Dia memalsukan sertifikat untuk menguasai tanah orang lain, perbuatan melawan hukum. Oknum dalam suatu kantor melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan untuk mengeluarkan suatu surat yang menguntungkan pihak secara melawan hukum, itu perbuatan melawan hukum. Belum lagi arogansi daripada oknum pimpinan daerah, pimpinan provinsi, bahkan lembaga-lembaga negara mengeluarkan suatu keputusan-keputusan yang aneh, yang merugikan orang yang terdampak dengan surat yang dia buat. Jadi di banyak hal terjadi. Nah, kalau bicara yang sedikit kepada hukum keluarga, yang paling menarik itu perceraian. Di Mahkamah Syariah Langsa saja, pada saat ini, register perkara untuk perceraian itu sudah mencapai hampir 120 dalam kurun waktu 4 bulan. Belum lagi daerah lain. Jadi fenomena dan kejadian seperti ini terjadi. Masalahnya sekarang, melihat semua persoalan ini, kalaulah orang beriman itu, janganlah pula kita digolongkan sebagai orang yang mempunyai mata tapi tidak mampu melihat, orang yang mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengar, tidak mampu mendengar alias tuli, orang yang punya hati tapi tidak mampu merasakan. Itu jauh dari kata orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika dia melihat sesuatu, selain dia melihat fisiknya, misal ketika ada tetangga kita cekcok terjadi rumah tangga sehingga berujung kepada proses di pengadilan untuk bercerai, misalnya seperti itu. Orang yang beriman, selain dia melihat si Polan dan si Polin sebagai pasangan suami istri, dia akan mempelajari apa penyebabnya. Kalau dilihat dengan kasat mata, pasti jawabannya adalah ekonomi. Pasti jawabannya adalah narkoba. Pasti jawabannya adalah sikap kasar. Itu kan yang tampak di permukaan. Tapi kalau orang yang beriman itu, dia akan melihat jauh lebih ke dalam dan dia akan menemukan suatu jawaban. Bahwa orang-orang yang dia pelajari dalam suatu persoalan yang dia lihat tadi adalah orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia jauh? Karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dibenarkan, dan cenderung kepada maksiat dan mengundang bala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melihat lagi di sekeliling kita ada pengguna narkoba, ada pengedar narkoba, ada kurir narkoba, ada bandar narkoba. Selapis kita lihat, wah ini semuanya ini banyak duitnya, hebat ini semua nih barang nih. Mereka bertransaksi dan berbisnis barang haram cepat kaya. Tapi kalau orang yang beriman itu, ketika dia mendengar adanya peristiwa ini, dia akan mengkaji. Mengapa si Polan itu menggunakan narkoba? Mengapa si Polin itu mau berbisnis narkoba? Mau dia menjadi bandar narkoba? Padahal dia tahu ancaman hukumannya berat. Kalau sudah ditangkap, tidak ada harapan lagi untuk selamat. Banyak yang sudah kita tangani, hukumannya berat, paling singkat 5 tahun, paling kencang hukuman mati. Tahu itu, tapi tetap dibuat. Kenapa? Orang yang beriman itu mempunyai telinga, dia mampu mendengar, dia dengarkan. Kenapa mereka semua melakukan itu? Oh, si pengguna narkoba, dia ingin mencari pelarian atas masalah hidup. Oh, dia yang menjadi kurir, dia ingin cepat kaya. Apalagi bandar, kaya sekejap, hilang pun sekejap.
Tetapi jauh lagi didengar-dengarkan ke dalam intisarinya, ternyata sudah jauh dari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari hal-hal yang telah disampaikan tadi, hanya sedikit orang-orang yang mau mempelajari. Karena saking sedikitnya, berulang-ulang sekali Allah menyampaikan dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, apakah kau tidak berpikir wahai hambaku? Maka kita diminta selain untuk melihat, mendengar dan merasakan, kita pikirkan apa yang setelah kita dapatkan itu. Disinilah baru kita akan meraih namanya hikmah. Oh, pengguna narkoba itu berarti dia kurang support. Orang yang melakukan jual narkoba itu berarti dia ingin cepat kaya. Kenapa dia ingin cepat kaya? Ada sesuatu yang ingin dia capai. Dia kurang pengetahuan agama. Padahal dia sudah tahu, kita sudah tahu bahwa mencari rezeki dengan cara yang batil dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke keluarga. Banyak terjadi dalam keluarga-keluarga yang ada dalam sekeliling kita, bahkan keluarga kita. Setiap sosok ayah, sosok ibu, sosok saudara kandung kita, sepupu kita, tante kita, om dan segala macam. Kalau orang yang secara kasat mata melihat, ya mereka om saya, ya beliau ayah saya, beliau ibu saya. Tetapi orang yang beriman itu yang menggunakan akal pikirannya, ia akan melihat lebih dalam lagi. Bagaimana karakter ayah saya? Bagaimana karakter ibu saya? Sifatnya macam mana? Itu bahasa sederhananya. Dengan sifat yang seperti ini, terjadi suatu hal yang seperti ini. Kalau kita yang jauh dari kata iman, kita akan melihat ini adalah suatu masalah. Tapi kalau orang yang beriman, masalah ini akan dirubah menjadi suatu anugerah. Oh, ayah saya tipikalnya pemarah, misalnya. Ibu saya tipikalnya pemarah. Pemarah dicampur menjadi api. Nah, kalau orang yang beriman itu, maka dia akan melihat musibah yang terjadi seperti ini, dia akan berubah menjadi anugerah. Dan dia akan menjadikan pelajaran yang berharga yang terjadi di rumahnya itu adalah petunjuk bagi dia ke depannya, yang saya sebut di awal tadi dengan kalimat hikmah. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka berjanjilah kepada diri sendiri dan bernazarlah dan berjanjilah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bisa dijadikan contoh itu untuk ke depannya. Belum lagi sifat saudara-saudara kandung kita. Belum lagi yang terjadi yang menimpa saudara kandung kita, yang menimpa orang tua kita, misalnya sakit. Kenapa orang tua saya sakit? Mengapa keluarga saya sakit? Ada apa? Kalau orang yang beriman itu menggunakan penglihatannya, menggunakan pendengarannya, dan menggunakan perasaannya, dia akan mempelajari. Oh, dari secara medis, kebiasaan buruk yang dilakukan saudara saya, ngopi setiap hari, misalnya. Kita pelajari kebiasaan buruk yang lain lagi, kurang minum air putih. Tapi kalau dikaji lebih dalam lagi, kenapa dia sudah tahu minum kopi terlalu sering itu tidak baik, kurang minum air putih itu juga tidak baik, makan sayur pun payah pun tidak baik. Kembali kepada dasarnya, kalau kita mau lihat lagi lebih dalam, karena tidak bersyukur atas segala kesehatan yang diberikan kepadanya, sehingga terjadilah sakit. Allah berikan ujian.
Nah, di ujian itu pun juga banyak pelajaran yang bisa diambil. Seperti kisah Nabi Ayub alaihi salam. Menunggu 18 tahun baru sembuh. Terkena penyakit yang sangat luar biasa. Tapi beliau sangat bersabar menunggu waktunya tiba untuk sembuh sebagaimana yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Maka dari kisah-kisah seperti itulah harus diambil sebagai pembelajaran hidup. Maka orang yang beriman itu dia akan berpikir cerdas. Ini bisa diambil sebagai suatu pelajaran supaya saya tidak melakukan kebiasaan buruk yang dilakukan olehnya. Dengan cara seperti inilah saya bersyukur atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang paling sederhana adalah diri sendiri. Saya yakin dan percaya, saya yang sudah hampir 30 tahun, tengku-tengku yang sudah 40, 50, bahkan masih ada yang adik-adik saya, ibu-ibu semuanya juga yang hadir di sini, sudah kepala 4, kepala 5, sudah bercucu pun, pasti sepanjang umurnya, pasti sepanjang hidup kita, merasakan asam garam pahit getir kehidupan. Misalnya, kita ditipu orang, kita percaya kepada seseorang, tapi kita dikhianati. Kita pernah mengalami musibah kecelakaan. Kita pernah merasakan terlilit hutang. Pernah merasakan sakitnya dihina orang. Pernah merasakan sakitnya dikucilkan orang. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan perasaannya, hatinya, akal pikirannya untuk mencerna kenapa ini terjadi kepada saya. Kenapa saya ditipu orang? Dia akan berpikir. Makanya saya suka dengan ungkapan, kita harus mengubah musibah menjadi anugerah. Kenapa saya ditipu orang? Agar saya belajar, saya harus mengenal orang lebih baik. Terkadang Allah memberikan cobaan kepada hambanya untuk merubah hambanya menjadi lebih baik. Untuk mencapai pemahaman itu, maka satu-satunya jalan adalah kita harus melaluinya dengan hikmah. Mengambil pelajaran terbaik atas yang telah terjadi. Mengapa saya mengalami kecelakaan? Terlepas itu karena takdir. Karena saya kurang hati-hati. Saya terlalu arogan mengemudikan kendaraan saya. Mengapa saya terlilit hutang? Karena saya mendahulukan apa yang saya sukai ketimbang apa yang saya butuhkan. Saya terlalu hedon, tidak bersyukur kepada Allah, sehingga Allah buat saya terlilit dengan hutang agar saya berpikir dan bisa berubah untuk mengelola segala rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi banyak hal sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita, hidup keluarga kita, hidup masyarakat kita, tetangga kita, bahkan berbangsa bernegara sekalipun, banyak hikmah yang bisa diambil. Dan untuk mencapai hikmah ini, kita perlu petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu terus belajar. Kita perlu terus untuk merendahkan sikap kita, tetap bersyukur kepada Allah, tidak sombong, tidak takabur, mau belajar, merasa dirinya adalah sebagai hamba yang haus akan ilmu. Jangan mentang-mentang sudah tua atau mentang-mentang sudah S2, S3, merasa sudah paling pinter. Belum tentu. Karena pedagang sayur di pajak sekalipun, ilmu pada dirinya sangat lebih besar. Saya nggak ada ilmunya, tapi dia ada ilmunya.
Makanya rasa-rasa seperti itu harus ada dulu. Kalau kita ingin menuju kepada suatu hikmah. Kenapa kita harus menuju hikmah? Agar kita mendapatkan suatu pembelajaran. Sehingga dengan pembelajaran yang kita dapatkan itu menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Masya Allah, ternyata musibah yang menimpa diriku itu semua pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ternyata apa yang menimpa tetangga saya yang tidak perlu untuk saya rasakan, tapi tetangga saya sudah merasakan itu. Disitulah pembelajaran yang harus saya ambil, bahwa saya tidak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika hikmah itu sudah datang, maka hikmah ini akan menguatkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha memberikan sesuatu kepada kita semua. Yang mana hikmah ini pula bisa menghantarkan kita kepada suatu titik kita akan menjadi benar-benar sebagai seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang bersyukur, hamba yang ikhlas, dan hamba yang bisa mengambil pelajaran atas apapun yang ia rasakan, yang orang lain rasakan, sehingga ia akan merasa tenang dan merasa damai. Tidak lagi menyalahkan seseorang, tidak lagi menyalahkan siapapun, menyalahkan apapun. Ini kan terjadi karena dia. Ini kan kalau bukan karena dia tolong nggak bisa. Bukan seperti itu kalau orang beriman. Tapi orang yang beriman itu mampu mengambil hikmah, dan dengan hikmah yang dia dapatkan itu, dia bisa menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana hikmah kita sebagai warga? Bisa saya ambil sebuah kalimat pendiri kampung ini menetapkan nama-nama lorong ini. Di setiap lorong yang ada di kampung kita ini, kita hanya melihat itu sebuah lorong. Ada namanya Dusun Damai, Dusun Rukun, Dusun Ikhlas, Dusun Sentosa, Dusun Rahmah. Ini hanya sebuah nama. Bagi orang yang melihat itu hanya sebuah nama. Kalau saya melihatnya, ini adalah 5 prinsip hidup yang harus menjadi hikmah. Kita ambil dari tempat saya tinggal, Damai. Berarti kampung ini menginginkan masyarakatnya itu cinta damai. Damai yang bagaimana? Ketika ada suatu persoalan, perselisihan antar tetangga, antar dusun, maka kata itu yang diutamakan, damai. Makanya damai itu indah. Damai itu suatu kalimat yang ketika kalau diletakkan kepada kehidupan bermasyarakat, dia akan menjaga keteraturan masyarakat. Tidak ada yang ribut lagi, saling menghormati, saling mencintai, saling tenggang rasa. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh ulama-ulama kita. Bagaimana cara Rasulullah SAW mendamaikan pimpinan-pimpinan suku untuk mengangkat Hajar Aswad kepada letak yang telah ditetapkan? Itu kata damai yang digunakan. Selesai perkara, semua suku bisa mengangkat batu itu dengan dibentangkan kain. Begitu cerdasnya Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah memaparkan konsep damai dalam kehidupan bermasyarakat pada saat. Selanjutnya, hikmah yang kedua,
dari 5 prinsip ini, yang kedua adalah rukun. Rukun. Sampai ada stigma, sampai ada cap, merek. Kalau dusun rukun ini aneh. Udah tahunya Bapak Ibu sekalian di sini, saya nggak mau bilang. Tapi kalau orang yang beriman itu, dia akan melihat kenapa namanya rukun. Karena pendiri kampung ini, orang tua kampung menginginkan tujuan bermasyarakat kita sebagai warga di kampung ini hidup rukun. Apa bedanya damai sama rukun? Ada persamaan, ada perbedaan. Damai itu semangat yang timbul dalam diri seseorang untuk bermasyarakatnya. Tapi kalau rukun adalah wujudnya. Hidup rukun, tenang. Ketika ada yang diribut-ributkan itu, mengutamakan musyawarah, saling mengingatkan dengan bahasa yang baik. Maka kalau orang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan melihat, oh ternyata nama rukun ini tujuannya ternyata ini untuk kebaikan kita semua. Bukan hanya sekedar lorong yang pimpinan kepornya Tengku Saipul. Itu yang harus dilihat dan dicerna. Ini contoh sederhana. Prinsip yang ketiga adalah sentosa. Wah, sentosa ini kan gitu, sejahtera, sentosa. Artinya dia berpikir untuk ingat kepada sekelilingnya. Tak hanya dia ingin sejahtera dirinya sendiri, dia juga ingin sekelilingnya, tetangganya, sekitarnya juga ikut merasakan yang namanya sentosa itu. Maka kemudian setiap hari Tengku Imam Syekh kita mengingatkan dan menghimbau kepada kita, marilah bersedekah. Kadang-kadang dalam suatu tanggal-tanggal tertentu, hari-hari besar, dibuat kanduri. Dan juga anak muda beberapa kali membuat kenduri. Kenapa? Untuk mewujudkan yang satu ini. Maka sebenarnya ini sudah secara tanpa kita sadari telah kita kerjakan. Cuman perlu diingatkan. Artinya nama-nama yang lorong yang ada di kampung kita ini bukan sekedar nama. Tapi itu 5 prinsip hidup. Yang keempat, rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih. Hebat. Masyarakat Kampung Melang penuh dengan cinta kasih sayang. Enggak tukang berantem. Apa-apa kita bicarakan dengan kepala dingin dulu. Hebat. Itu yang diinginkan oleh para pendiri dan orang-orang tua kampung kita yang mendirikan kampung ini dulu. Penuh dengan sayang, saling hormat menghormati, saling mengingatkan. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Mantap. Dan yang pertama, tadi 5, 4, 3, 2, 1 ini yang paling pertama. Makanya kenapa masjidnya berada di Dusun Ikhlas? Karena untuk mencapai hikmah itu kita harus ikhlas atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas dalam ayatnya. Disitulah ikhlas itu sebagai nilai tertinggi, sebagai suatu hal yang kita capai tapi tidak mudah, sebagaimana yang diucapkan tapi tidak mudah untuk mencapainya. Maka untuk mencapai keikhlasan kepada Allah tentunya harus berawal daripada hikmah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan hanya sekedar baca Quran, baca maknanya, baca makna yang terkandung di dalam ayat-ayat itu dan baca di sekeliling kita ini. Lihat, ternyata hikmah untuk melihat 5 prinsip masyarakat Kampung Melang itu telah kita jalani semuanya pada hari ini. Tinggal kita pelihara dan kita tingkatkan kualitasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah sebagai hamba yang
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melihat, mendengar dan merasakan diri kita sendiri, apa yang terjadi dengan sekitar kita, apa yang terjadi di daerah kita, di kampung kita, bahkan di negara kita. Sebagai orang yang beriman, mengutamakan untuk mencapai hikmah dengan melihat itu semua. Bukan melihat dengan nafsu, bukan melihat dengan amarah, tapi ia melihat dengan petunjuk dan bimbingan Allah, sebagaimana dengan sifat-sifat yang baik, dengan penuh ketawaduan dan keikhlasan. Sebagaimana nama 5 dusun yang ada pada kampung kita, itulah jalan menuju hikmah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Demikianlah ceramah kultum singkat pada subuh yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Ramadan 1444 Hijriah hari ini yang sedang kita jalani, yang kita berada pada waktunya ini, benar-benar dapat kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas hablum minallah dan hablum minan nas, dan mudah-mudahan nantinya kita akan menggapai kemenangan di akhir Ramadan ini, dan seluruh salat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, dan amal-amal andalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.